2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu saya dapat kiriman video, pembicaranya namanya Zainal Abidin. Itu mengkritik guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, mengkritik almarhum Kiai Abdullah Fakih Langitan, ya, tokoh NU kita ini. Yang kebablasan, yang aneh, bukan hanya mengatakan bahwa maulid Nabi itu bid'atun hasanah, bahkan Muhammad Alwi Al-Maliki, salah seorang tokoh sufi yang paling jegek dan pembela utama bid'ah di tanah Jazirah Arabia di Mekah, beliau mengatakan peringatan malam maulid Nabi lebih utama malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Lebih utama dari Lailatul Qadar dari sisi satu. Dia mengatakan maulid Nabi munculnya Rasulullah. Kalau Lailatul Qadar muncul karunia untuk Rasulullah. Mana yang lebih utama? Munculnya Rasulullah ama muncul karunia untuk Rasul? Satu. Maulid Nabi, malam maulid Nabi munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Lailatul Qadar hanya turunnya malaikat-malaikat. Sekarang keluarnya Rasulullah SAW dilahirkan, mana yang lebih utama dari turunnya malaikat? Otomatis kata dia, lebih utama lahirnya Rasulullah dari turunnya malaikat. Dan yang terakhir, kalau Lailatul Qadar kebaikan hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad, kehadiran Rasulullah untuk seluruh umat manusia kafirun wa mu'minan. Kalau memang begitu, kata beliau menyimpulkan, Muhammad Alwi Al-Maliki yang kitabnya sudah dibantah banyak oleh ulama-ulama sunnah, mengatakan maulid Nabi lebih utama dari Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Yang lebih lucu lagi hadirin sekalian, ada kitab fikih tradisionalisme. Di dalam kitab ini dinyatakan kitab sebagai panduan orang dalam beragama tradisionalis yang ditulis oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad. Bagaimana seorang kiai besar Abdullah Fakih dan termasuk Kiai Langit, karena dia sudah berhasil nyampe ke langit mungkin, sehingga dijulukin Kiai Langit, atau memang karena memang tinggalnya di langitan. Dia mengatakan setelah memuji kitab ini, subhanallah, inilah ikhwan fanatis, inilah ikhwan yang disebut dengan sesuatu yang akhirnya lana a'maluna walakum a'malukum, seakan-akan tidak pernah bisa ketemu. Karena beliau berdua membawakan dalil tentang bahwa maulid Nabi atau malam maulid Nabi itu lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Abuya menukil dalam bukunya, ulama yang sudah top, ya, sudah luar biasa, sudah diterima oleh seluruh warga masyarakat. Tapi muncul 1-2 anak yang baru bisa mengaji, kemudian mengkritik, bukan sekedar mengkritik tapi juga mendiskreditkan. Padahal beliau berdua itu menyampaikan pendapatnya seorang imam. Beliau bernama Al-Imam Ahmad Syihabuddin Al-Qastallani yang ditulis dalam kitabnya Al-Mawahibul Laduniyah. Beliau Imam Ahmad Syihabuddin mengatakan bahwasanya malam Maulidun Nabi itu lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar, dengan argumentasi beliau antara lain bahwasanya, kata Imam Ahmad Syihabuddin, bahwa malam Lailatul Qadar itu diberikan oleh Allah sebagai anugerah khusus untuk Rasulullah dan umatnya. Alhamdulillah, ya. Kalau nabi-nabi terdahulu kan umurnya panjang, sedangkan kita ini umurnya tidak sampai 100 tahun sudah dipanggil oleh Allah untuk bersaing, kata beliau, agar pahalanya umat Nabi Muhammad ini bisa bersaing dengan umat-umat terdahulu, maka diberilah anugerah namanya malam Lailatul Qadar.
Sedangkan malam Maulid Nabi itu diberikan oleh Allah sebagai anugerah bagi seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam hingga akhir kelak hari kiamat nanti. Maka yang anugerah diberikan untuk seluruh umat manusia dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Ahmad Syihabuddin, lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Tapi ini malam yang dimaksudkan adalah tepat, yaitu tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ya. Kalau malam Lailatul Qadar itu menunggu munculnya atau turunnya para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malam Maulidun Nabi itu menunggu munculnya, hadirnya, lahirnya bayi yang kelak menjadi seorang nabi. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal keutamaan Rasulullah itu jauh lebih mulia daripada para malaikat manapun. Ini argumentasi Al-Imam Ahmad Syihabuddin yang dinukil oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan juga dinukil oleh Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan dan juga dinukil dalam bukunya Kiai Muhyiddin Abdul Somad. Tapi ada orang-orang Wahabi ini, dia mengaku sebagai pengikut salaf. Pengikut salaf, kami adalah pengikut salaf, karena itu kami adalah salafi. Lahir baru kemarin sore. Padahal Imam Ahmad Syihabuddin Al-Qastallani itu lahir atau hidup sekitar tahun 851 Hijriah. Jadi berapa tahun selisihnya dengan anak-anak sekarang. Tapi anak sekarang ini sudah berani mengkritik ulama-ulama terdahulu. Karena itu kita membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita reuni karena tahun kemarin kita berada di sini juga melantunkan sholawat kepada Nabi dan kita membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aksi bela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari akidah-akidah yang menyesatkan. Ya, mudah-mudahan kita sebagai warga Indonesia, pecinta-pecinta Indonesia, pecinta NKRI, dan kita semua warga, khususnya warga Nahdien Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak pernah menolak Pancasila. Pernah menolak Pancasila? Tidak pernah, karena Pancasila itu karya ulama. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah keyakinan umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menolak, ya. Tapi bukan berarti ini ya, kita kemudian pasrah kalau ada tangan-tangan yang sengaja merusak Indonesia, apalagi dari luar. Ya dah, maka kita bela. Karena kita umat Islam, kita juga bela syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga bela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena ini pesantren ilmu Al-Quran, maka kita bela Al-Quran. Kita bela Al-Quran. Kita bela Al-Quran.